Udah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalawatullahi wassalamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min batnin la tashba'u, min du'a'in la yusma'u. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat-nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba bisa sempurna, karena nikmat-nikmatnya amal baik hamba, amal soleh hamba bisa terlaksana. Alhamdulillah salah satunya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kembali bisa berkumpul di Masjid Al-Muhajirin Figules dalam rangka kita mempelajari kembali tentang ayat-ayat Al-Quran dan juga bacaan-bacaan salat secara khusus. Kemudian salawat serta salam marilah kita selalu junjungkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dari beliaulah kita bisa mengetahui apa itu iman, apa itu Islam, apa itu salat, apa itu puasa, apa itu zakat. Yang mana amal-amal ini Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah baik yang hadir di Masjid Al-Muhajirin Figules maupun yang menyimak rekaman videonya, ini merupakan nikmat, ya, berupa nikmat yang tidak bisa ditukar oleh apapun. Dikarenakan umat-umat di akhir zaman, na'udzubillah wa na'udzubillah, akan ada di antara mereka yang kelak Al-Quran itu akan diangkat, yang kelak mereka bahkan tidak akan tahu apa itu sholat, apa itu zakat. Sehingga kita perlu bersyukur kepada Allah atas nikmat keislaman ini dan berselawat pada Nabi-Nya SAW. Kemarin pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang yang berkaitan dengan bacaan-bacaan sholat dari takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian berlanjut ke doa iftitah, berlanjut ke ta'awudz, dan insyaallah untuk hari ini adalah awal dari pertemuan kita berkaitan dengan doa yang ini bagian pertama, yang mana ini sebenarnya adalah ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, di mana kita dalam pembahasan ini kita akan memulai dari ayat yang pertama terlebih dahulu, karena ini pembahasannya juga cukup panjang, lebih-lebih karena ini pembahasannya juga mengenai bacaan sholat. Yaitu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ketika seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, huruf ba di sini, ya,
Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita artinya adalah dengan. Kemudian sin, sukun, dan mim sebenarnya ini adalah kata asalnya ismun. Ini sukun ya, dan ini alif ya. Cuman ini dihilangkan di dalam penulisan. Artinya adalah nama. Bismi artinya dengan nama. Nah, kita masuk ke lafal Allah, dengan nama Allah. Dalam ilmu nahwu sebagian ahli nahwu menamakan ini lafzul jalalah. Karena lafal Allah ini tidak bisa disamakan dengan isim atau nama-nama lainnya di dalam bahasa Arab. Ini mengandung keagungan tersendiri, nama Allah. Dan ini adalah nama Allah yang pertama kali muncul di dalam ayat Al-Quran. Kalau kita buka dari paling depannya, dari ayat pertama surat Al-Fatihah. Kemudian kita masuk kepada Ar-Rahman. Ini artinya adalah yang maha pemurah, atau dalam arti yang lain bisa disebut juga yang maha pengasih. Apa artinya di sini dari yang maha pengasih atau yang maha pemurah? Yaitu maksudnya adalah ini. Maksud dari Ar-Rahman yang maha pengasih, yang maha pemurah, artinya di sini maha pemurah dan pengasih kepada segala macam nama makhluk Allah apapun itu. Mau makhluk Allah itu yang baik, yang saleh, maupun makhluk Allah yang buruk, makhluk Allah yang jahat, semuanya mendapatkan kasih sayang dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Orang kafir non muslim bisa mendapatkan harta bahkan jauh lebih berkuasa daripada sebagian umat Islam. Lebih-lebih kalau kita lihat siapa yang sekarang benar-benar nyata punya kekuatan di Palestina, bukan kaum muslimin. Itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memang membagi-bagikan seluruh kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala itu kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali. Makanya mereka bisa merasakan salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekiranya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang-orang kafir secara khusus. Yang mana ini ada di dalam hadis yang menggambarkan tentang betapa hinanya dunia.
bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang artinya sekiranya nilai dari dunia ini seharga sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minum sedikit pun kepada orang-orang kafir. Namun kenyataannya orang-orang kafir masih mendapatkan minum, bahkan berapa banyak dari mereka yang mungkin minumnya jauh lebih banyak daripada kita yang muslim. Ini menunjukkan sifat maha pemurahnya Allah, yang artinya sifat Allah yang maha pemurah ini dirasakan mencakup kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tidak ada satupun zat yang dapat mengasihi seluruh makhluk tanpa terkecuali hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan dari sini karena sifat ini artinya demikian, maka ini dia titik penting. Menamai orang dengan nama Rahman, ya, itu dilarang. Ini alasannya, karena makna Rahman ini bukan hanya sekedar maha pengasih, tapi lebih dalam lagi. Maksudnya adalah mengasihi segala macam makhluk. Tidak ada satupun yang mampu melakukan ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala ketika mencela orang-orang Nasrani, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu takhadzar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda." Artinya, dan mereka yaitu orang-orang Nasrani dan orang-orang yang memperanakkan Allah atau mengatakan Allah punya anak. Mereka mengatakan Ar-Rahman itu punya anak. Na'udzubillah. Maka Allah bantah dengan firman-Nya, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mengatakan sesuatu yang sangat mungkar sekali. Karena kata la dengan qad ini penegasannya ini ada dua, double. Jadi bukan qad saja, bukan la saja, tapi laqad digabung. Makanya dalam terjemahan yang lebih tepat harusnya mengatakan sangat mungkar sekali. Karena saking parahnya perkataan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim, kita masuk ke sini. Arti dari Ar-Rahim sendiri adalah Maha Penyayang kalau diterjemahkan dalam bahasa kita. Maksudnya di sini adalah di sini titik pentingnya, menyayangi makhluknya yang Dia pilih. Berarti Allah Subhanahu wa taala lah yang memilih siapa yang berhak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sudah banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa kasih sayang ini
khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman, beramal saleh. Yang diselamatkan dari kerugian hanya yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Sebagaimana dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi waktu asar atau demi masa, sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Di sini ini menjadi titik penting bahwasanya ketika seorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, artinya berarti secara lengkap adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa maksudnya kita membaca dengan nama Allah ini? Nah, ini dijelaskan dalam sebuah artikel yang disampaikan oleh Lajnah Al-Ilmiyah bil Masyru' ya, dari Hay'atu Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar. Ini dari sebuah lembaga kementerian Amar Ma'ruf Nahi Munkar Kerajaan Arab Saudi yang wabil khusus mengurusi dua tanah suci, dua masjid di tanah suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ada penjelasan khusus mengenai maksud dari dengan ini. Kenapa memakai dengan? Di sini maksudnya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku memulai membaca atau memulai ini makna lengkapnya ya. Di sini yang di dalam kurung ini tersembunyi. Di sini. Aku memulai bacaan Al-Quran dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini dimulai ketika setelah membaca ta'awudz. Sehingga di sini ketika seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, maksudnya di sini aku mulai bacaan dengan nama Allah setelahnya membaca ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya apa? Nah, ini penting. Apa tujuannya membaca Bismillahirrahmanirrahim di sini? Dijelaskan oleh para ulama dalam artikel yang sama bahwasanya aku memulai bacaan ini dalam rangka ini dia. Dalam rangka memohon pertolongan Allah, sehingga seseorang sejatinya ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia memohon pertolongan Allah agar bacaannya betul, agar bacaannya lurus, agar lidahnya membaca sesuai dengan hak-hak setiap huruf, dan juga mentadaburi sekaligus apa yang ada di dalam bacaan Al-Qur'annya tersebut, sehingga berdampak ayat-ayat tersebut pada dirinya.
Sehingga di sini Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang itu memulai bacaan Al-Qur'an, memulai bacaan dalam membaca Al-Fatihahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka artinya aku memohon pertolongan, aku memulai bacaan Al-Quran dengan mohon pertolongan Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu arti dalam setiap ayat-ayatnya, dalam setiap bagian-bagian dari satu ayat basmalah. Dalam beberapa riwayat disebutkan banyak sekali dalam riwayat hadis sahih bahwa ayat ini Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini merupakan ayat yang memisahkan antar surat di dalam Al-Quran, kecuali surat At-Taubah. Khusus surat At-Taubah, kenapa tidak ada Bismillahirrahmanirrahim? Dikarenakan isi ayat ini adalah pernyataan perang dan berlepas dirinya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dari orang-orang kafir. Ayat ini isinya adalah ayat perang, sehingga sangat tidak pantas apabila nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang disandingkan dengan ayat-ayat Allah yang menyuruh untuk memerangi sampai habis seluruh orang-orang kafir, menumpas, membasmi sehabis-habisnya orang-orang kafir. Itu di dalam surat At-Taubah, yang mana ini di dalam surat tersebut juga tentu ada kaidah-kaidah dalam memerangi orang-orang kafir. Tidak sembarangan, ya, tidak seserampangan yang ditampakkan di zaman sekarang ini seperti itu. Kemudian Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada yang mungkin terkadang terpikir dari antara kita. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini, apakah ini bagian dari sebuah surat dalam Al-Quran, atau bagian dari setiap surat dari Al-Quran selain surat At-Taubah, ataukah dia hanya bagian dari Al-Fatihah saja, atau bagaimana? Ini kita ringkas pendapat-pendapat yang berkaitan, karena di sini memang para ulama ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat yang mana ini cukup masyhur, cukup dikenal dari zaman salafus saleh dahulu, bahwasanya ada perbedaan dari pendapat 4 mazhab fikih yang terkenal, mazhab Imam Malik, mazhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga dari mazhab fikih-fikih para ulama tabi'in lainnya. Semuanya itu ada perbedaan mengenai masalah apakah yang pertama Bismillahirrahmanirrahim atau lafal basmalah ini apakah bagian dari Al-Fatihah, yang kedua apakah ini bagian dari setiap surat selain At-Taubah, dan yang ketiga apa hukumnya membaca ini di dalam sholat, serta apakah harus dikeraskan bacaannya ketika sedang menjadi imam di sholat-sholat jahriyah, sholat maghrib, isya, dan subuh. Insya Allah kita akan bahas secara ringkas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, apakah Al-Fatihah surat ini ini bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak? Maka di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Namun ada satu hal yang pasti, bahwasanya di dalam surat An-Naml ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dari ayat ini. Dan ini sudah sepakat para ulama bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari ayat Al-Quran di surat An-Naml ayat 30.
yaitu firman Allah, a'udzubillah, dalam firman Allah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini berkenaan dengan perkataan Ratu Balqis yang Allah abadikan dalam Al-Quran di surat ini. Artinya innahu min Sulaiman. Sungguhnya ini di sini adalah surat yang datang kepada Ratu Balqis ini surat dari Sulaiman. Wa innahu, dan di dalamnya ada yang pertama disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Baru setelahnya disebutkan isi surat Nabi Sulaiman, Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Jangan engkau menyombongkan dirimu di hadapanku dan berdatanglah ke hadapanku dalam keadaan berserah diri. Itu isi pesannya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Nah, dari sini para ulama menyebutkan dari ayat ini menjadi dalil bahwasanya disyariatkan ketika menulis surat, surat resmi kenegaraan atau surat misalkan kita jadi dalam sebuah kelembagaan apa yang seperti itu, hendaknya kita memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sudah diterapkan dalam sebagian lembaga negara kita. Salah satunya dalam putusan-putusan pengadilan agama, mereka memulai penulisan putusan dengan tulisan Latin Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun memang ini diperdebatkan apakah dengan tulisan Latin ini bisa atau tidak, seperti itu. Namun paling tidak ini adalah salah satu usaha dari negeri kita, dari pemerintah kita, dari pejabat-pejabat negeri kita untuk melaksanakan perintah, untuk melaksanakan sunnahnya Nabi Sulaiman yang diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW dalam berbagai dokumen-dokumen sirah seluruhnya menyebutkan bahwa Nabi SAW ketika menulis surat untuk raja-raja yang ada di sekitar Madinah, baik itu ke Najasyi di Ethiopia seberang laut di Afrika sana, ke Muqawqis di Mesir, ke Heraklius di Romawi Konstantinopel yang sekarang jadi Istanbul, ataupun kepada Kisra yang ada di Persia, semuanya surat-surat tersebut menggunakan Bismillahirrahmanirrahim dalam pembukaan. Adapun Bismillahirrahmanirrahim, apakah dia bagian dari Al-Fatihah atau tidak? Maka memang di sebagian riwayat-riwayat Al-Quran tidak mencantumkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian dari Al-Fatihah. Namun kalau kita baca di mushaf-mushaf kita, termasuk mushaf Madinah, Allahu a'lam, bisa dicek kembali bahwasanya mushaf Madinah yang riwayat Hafiz an Asim, riwayat yang paling masyhur wabil khusus di negeri kita di Indonesia, itu Bismillahirrahmanirrahim dianggap ayat pertama. Dan makanya kenapa saya di awal juga menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Dan ini juga merembet kepada perbedaan mazhab fikih. Jumhur ulama menyatakan bahwasanya basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi ini ulama-ulama fikih kebanyakan berpendapat demikian. Namun mazhab Syafi'i memang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah.
Bahkan saking merupakan bagian dari Al-Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim ini, sampai-sampai mereka para ulama Syafi'iyah mewajibkan untuk mengeraskan bacaan Al-Fatihah di sholat-sholat jahriyah, Isya, Maghrib, Isya dan Subuh. Itu menurut mereka wajib hukum. Maka dari itu, makanya kenapa kita dapatkan di masjid-masjid sebagian imam-imam di masjid-masjid kita, bahkan di masjid kita sendiri, salah satunya kalau tidak salah, ya ada salah satu imam kita juga ya yang mengimami kita. Itu ada di antara mereka yang juga masih menjaharkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Karena mereka berpendapat dari mazhab Syafi'i ini, yang mana memang dari hadis-hadisnya mereka juga ada dalil-dalil yang mana hadis-hadisnya ini dinilai oleh sebagian ulama sebagai hadis yang kuat, baik itu hasan ataupun bisa naik ke sahih seperti itu. Namun jumhur ulama dari Hanabilah, Hanafiyah, kemudian mazhab Malikiyah berpendapat bahwa basmalah ini bukan bagian dari Al-Fatihah. Ya. Walaupun nanti akan ada perinciannya lagi, mereka tidak menghitung Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari Al-Fatihah. Namun di ayat terakhir, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau dalam mushaf-mushaf Al-Qur'an kita biasanya jemaah yang semoga dirahmati Allah SWT. Kita lanjutkan sedikit tentang hukum membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim ini dengan suara yang keras atau jahar. Buang aja. Buang aja. Apa ya? Itu yang barusan dibuang aja, nanti takutnya habis. Ini kita bedakan dulu. Ada sholat sirriyah dan ada sholat jahriyah. Yang mana sholat sirriyah ini sepakat para ulama, sholat zuhur dan asar ini tidak ada perbedaan pendapat basmalah dibaca. Tetap dibaca. Kecuali mungkin dari sebagian mazhab, seperti ada yang menyebutkan mazhab Imam Malik dan ada juga menyebutkan mazhab Abu Hanifah, menyatakan tidak masalah untuk tidak baca itu, untuk tidak membaca basmalah. Namun yang lebih tepat bahwasanya sirriyah dalam sholat sirriyah, sholat zuhur dan asar, basmalah ini dibaca walaupun sir dengan suara lebih. Adapun jahriyah apakah dikeraskan khususnya menjadi imam? Nah, maka ini terbagi menjadi ada dua pendapat yang umum, yaitu bahwasanya yang pertama tetap dibaca lirik. Ini jahriyahnya harus dikeraskan ya. Yang ini dilirikkan. Tetap dibaca lirik. Ini adalah pendapat diantaranya Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, para ulama-ulama hadis, termasuk diantaranya juga diantara mereka mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, juga mazhab Hambali, ulama-ulama Hanabilah juga berpendapat tentang dibaca lirik. Namun ada yang dibaca dengan dikeraskan atau dinyaringkan. Ini memang pendapat masyhur dari mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan mereka tidak hanya sekadar berpendapat, mereka memiliki hadis-hadis yang mana ini bersumber dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini saya sebutkan salah satunya dari riwayat dari Imam Al-Baihaqi, namun kita masuk ke dalam riwayat Al-Hakim.
Riwayat Al-Hakim di sini menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Dahulu Rasulullah SAW menjaharkan atau menyaringkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Al-Hakim yang mana perawi-perawi di dalam hadis ini diperselisihkan. Imam An-Nasai mengatakan hadisnya dhaif, namun Ibnu Ma'in menjelaskan dia adalah saduq namun dulu thiqah. Dan Allahu a'lam bahwasanya kesimpulan dari seluruhnya disampaikan Al-Ustaz Yulian Purnama Abdullah bahwa beliau ini adalah orang yang saduq sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ma'in, sehingga sanadnya jayyid dan bisa dijadikan penguat, artinya sanadnya bisa diambil. Sehingga jangan salah ya, bahwasanya pendapat mereka ini dari hadis yang juga bisa diambil, minimal derajatnya hasan, paling minimal. Adapun untuk riwayat yang tetap dibaca lirik, ini riwayat yang paling jelasnya ada dari riwayat dari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Dan ini juga menyebabkan kenapa Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak menjaharkan bacaan basmalah mereka, tapi dibaca lirik. Hadisnya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-salata bilhamdillahi rabbil alamin. Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dahulu memulai salat mereka dengan langsung membaca alhamdulillah rabbil alamin. Dalam riwayat yang lain bahkan ada lafalnya falam asma' ahadan minhum yaqra bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak pernah mendengar, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Bakar, Umar, bahkan Rasulullah SAW tidak pernah mendengar mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Artinya di sini kalau tidak terdengar, bisa jadi posisinya saat itu Anas bin Malik sebagai makmum, Rasulullah atau Abu Bakar atau Umar, ya. Rasulullah SAW atau Abu Bakar atau Umar sedang berada menjadi imam. Yang namanya zaman dulu nggak ada mikrofon kayak sekarang. Dan artinya kalau tidak bisa mendengar, apakah berarti pasti tidak dibaca? Belum tentu kan? Bisa jadi dibaca namun suaranya tidak terdengar atau disebut dengan dilirikkan, dibaca lirik. Sehingga di sini menjadi dalil bahwasanya Rasulullah SAW membaca basmalah tapi dengan suara yang kecil dan lirih. Nah, ada sebuah pesan yang cukup unik ini yang pertama dalam hal ini. Yang pertama pesan dari Al-Ustaz Muhammad Abdul Tuasi Kalazahullah. Beliau mengutip bagaimana contoh yang dilakukan oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais. Siapa Syekh As-Sudais? Ada yang kenal bapak-bapak, ibu-ibu, Imam Masjidil Haram. Ketika ngimamin para jamaah di Masjid Istiqlal, beliau menjaharkan basmalah. Padahal setiap hari beliau mengimami di Masjidil Haram sir basmalah. Dan ini juga disampaikan oleh Mufti Arab Saudi terdahulu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau memberikan nasihat yang artinya tidak semestinya ini menjadi perselisihan, ya. Semestinya ini hanya anggaplah sebagai perbedaan yang ringan saja. Ya Allah memang memilih untuk tetap dibaca lirik, walaupun terkadang dipersilahkan untuk menjaharkan basmalah. Yang mana kesimpulan dari hal ini semuanya adalah apabila ya kita perlu perhatian, kalau kita jadi imam, kita perlu perhatikan tempatnya. Kalau kita di tempat-tempat umum atau kita di mana orang-orang yang kita yakin ini sepertinya mereka belum mengetahui kalau boleh untuk membaca lirik basmalah, maka hendaknya kita kalau menjadi imam di sana, misalkan imam di musola kantor atau musola di stasiun atau misalnya, kita jaharkan, keraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita ini di masjid mungkin yang sudah mengenal bahwasanya ini tidak lebih afdal untuk melirikkan, maka dipersilakan untuk melirikkan bacaan seperti itu. Dan dengan ini kita akhiri majelis kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mohon maaf bila ada keliru ataupun kesalahan. Yang benar itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.